قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsir. Dan kaum muslimin, beredar video Om Bahar bin Smith sedang khutbah Jumat kaum muslimin, ya. Tapi ada yang cukup menggelitik kaum muslimin, ya. Khutbah Jumatnya Bahar Smith itu cuma 3 menit. Cuma 3 menit kaum muslimin, ya. Dan ini video kami dapatkan dari channelnya Bahar Smith sendiri kaum muslimin, ya. Sepertinya ini, ya. Sayyid Bahar bin Sumaid Official, ya. Subscribernya sudah 949.000, hampir 1 juta kaum muslimin, ya. Ya, sepertinya ini channelnya Bahar Smith sendiri, ya. Judulnya HBS beda dari yang lain. HBS khutbah Jumat hanya 3 menit. Benar-benar mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. 3 menit kaum muslimin, ya. 3 menit. Ya, sebenarnya kalau 3 menit juga bisa sih. Bisa kaum muslimin, ya. Dan memang Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa panjangnya sholat seseorang, ya, dan pendeknya khutbah itu menjadi ciri pemahaman yang baik dalam agama, ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, inna tula sholatir rojul wa qisara khutbatihi ma'innatun min fikhihi. Sesungguhnya panjangnya sholat seseorang dan pendeknya khutbahnya itu menjadi ciri pemahaman yang baik dalam agamanya. Akan tetapi kalau sampai khutbah cuma 3 menit, itu apa yang disampaikan kaum muslimin, ya? Ya, coba kita simak bagaimana khutbah Jumatnya dari Bahar Smith ini kaum muslimin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man fis sama ismuhu Muhammad fil ardi ismuhu Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa mu'addim ala nurina wa rasulil asrar ya khiyar miftah ibadil jasad sayyidina wa maulana Muhammad bin Mukhtar wa ala al-athhar ashabi al-akhyar ala ni'amillahi wa ifdalihi. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده لا نبي بعده لا نبي بعده فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم والعصر إن الإنسان لتحسن الذين عملوا من الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله جعلنا الله في هذا الشهر المبارك، يعني شهر الشوال، يعني شهر الشوال، يعني شهر حق الفائز، حق الفائزين، يوم الفلاح، يوم الفلاح، يعني من قبل بشهر رمضان، يعني نحن نحارب، يعني شهر الحرب، حرب، يعني نحارب مع الشهوات والنفس. وفي يوم الشوال في شهر الشوال هذا الشهر شهر الفلاح، شهر الفلاح يعني يوم الفلاح. فاعز لمن قاتل النشر، لمن قاتل النفس والشهوات، لمن غالب الشهوات، لمن فاتح الشهوات، لمن فائز الشهوات. وأسأل الله يباركنا ويفتح لنا فتوح ذلك ورحمة والبركة في هذا الشهر المبارك يوم شهر شوال. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. واعلموا يا إخواني أن الله صلى على نبيه الكريم
قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى كل أصحابه الأجمعين وجميع المسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات اللهم اكرمنا اللهم اشرفنا برؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر اللهم اغفر ذنوبنا يعني من السر والعلانية اللهم شرفنا وكرمنا وارحمنا والهداية والعناية والموت على دين الإسلام عباد الله أن الله يأمركم بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ويعظكم من الذكر ولذكر الله أكبر. Nah, kaum muslimin ya, ini khutbah apa ini kaum muslimin ya? Kalau kami simak, memang kalau secara rukun ya, untuk khutbah pertama itu ya sebenarnya terpenuhi ya. Cuma dalam materi khutbahnya si Bahar, ini materi khutbahnya yang nggak berdasar sama sekali. Ya, membahas masalah bulan Syawal, ya kemudian disebutkan Syawal itu bulan haram. Ya, coba simak lagi kaum muslimin ya. Di menit ketiga 50 detik ya. Di situ Bahar Smith menyebutkan bahwa Syawal ini syahrul haram katanya. Sejak kapan bulan Syawal menjadi bulan haram? Ini kan aneh kaum muslimin. Ya. Ya, untuk khutbah pertama tadi ya, benar ya rukunnya sudah memuji Allah ya, bersolawat kepada Nabi, kemudian menyampaikan ayat Al-Quran, ya sudah. Ya, rukunnya terpenuhi untuk khutbah yang pertama. Kalau untuk khutbah yang kedua, itu karena videonya jelas terpotong, ya maka kita nggak bisa simpulkan khutbah yang keduanya, ya. Ya, kalau kita berhusnuzon, khutbah kedua ini ya sama dengan khutbah yang pertama ya maka sudah terpenuhi ya. Tapi yang jadi masalah materi khutbahnya kaum muslimin. Ya. Ini ngawur. Dari mana Bahar Smith menyimpulkan kok bulan Syawal itu bulan haram? Itu jelas ngawur kaum muslimin ya. Dan kalau kita dengar khutbahnya itu pakai bahasa Arab kaum muslimin ya, meskipun hanya simple ya menyebutkan bulan Syawal itu bulan setelah Ramadan. Ya, kemudian dikatakan bulan haram, kemudian Bahar menyebut bulan Syawal itu bulan kemenangan, bulan keberuntungan, ya, keberuntungan bagi orang-orang yang bisa menahan hawa nafsunya, bisa memerangi hawa nafsunya dan sebagainya. Kalau masalah bulan kemenangan, ya, kemudian kemenangan untuk orang-orang yang berhasil memerangi hawa nafsu, ya itu masih bisa diterima lah. Ya, karena memang setelah Ramadan masuk Syawal ya. Dan kalau keluar dari Ramadan memang diharapkan kita ini menjadi orang yang menang melawan hawa nafsu ya. Menang melawan syaiton sehingga dosa-dosa kita diampuni ya. Keluar dari bulan Ramadan dosanya diampuni ya. Dan orang yang keluar dari bulan suci Ramadan dalam keadaan dosanya tidak diampuni, itu kan didoakan kecelakaan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk pembahasan masalah bulan kemenangan, kemudian keberuntungan untuk orang-orang yang berhasil memerangi hawa nafsu itu bisa diterima. Tapi menyebutkan bulan Syawal itu bulan haram, ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah kaum muslimin. Ya. Dan ya kalau masalah panjang pendeknya khutbah itu sebenarnya ya relatif lah kaum muslimin, sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang kita menyampaikan materi yang pembahasannya detail supaya umat ini jelas, ya panjang sedikit nggak ada masalah. Asal jangan terlalu panjang. Ya. Karena kalau kita menjelaskan hanya sekilas saja, dikhawatirkan umat ini nggak paham apa yang kita sampaikan. Nggak klimaks gitu loh kaum muslimin. Ya. Dan
Kalau kita menyimak ya, Bahar Smith menggunakan bahasa Arab ketika khutbah, ya kita husnuzon lah. Mungkin orang-orang yang ada di sana itu orang-orang yang faham bahasa Arab, ya itu nggak ada masalah, ya. Karena inti dari khutbah sebenarnya kan mauidhah kaum muslimin, ya isinya nasihat, ya. Intinya bagaimana nasihat kita ini tersampaikan dan difahami oleh mad'unya, oleh jamaahnya. Ya, kalau jamaahnya paham bahasa Arab, khutbah dengan bahasa Arab nggak ada masalah. Ya, tapi kalau sampai makmumnya nggak paham bahasa Arab, kita khutbah bahasa Arab, ya itu nggak hikmah. Ya, khutbahnya sah tapi nggak hikmah. Karena inti dari khutbah, tujuan dari khutbah mauidhah itu nggak tersampaikan. Jadi kalau meninjau dari jalannya khutbah Jumatnya Bahar Smith ini, ya, kalau kita berhusnuzon di khutbah yang kedua itu sama dengan khutbah yang pertama, maka itu khutbahnya sah, ya, khutbahnya sah. Karena sudah terpenuhi rukun-rukun khutbahnya. Cuma yang jadi permasalahan materi khutbahnya ngawur. Itu saja kaum muslimin, ya. Ya tapi memang ya namanya ba'alawi, kalau nggak ngawur nggak ba'alawi. Masih untung dia nggak cerita tentang karomah. Kalau cerita tentang karomah di khutbah Jumat itu apa enggak? Tambah morat marit kaum muslimin, ya tambah morat marit. Cerita tentang rantai emas turun dari langit, ya cerita tentang hujan susu, ya cerita tentang Faqih Muqaddam, cerita tentang Habib menahan matahari, berdoa di dalam WC di Yaman, ya itu tambah kacau lagi, ya. Jadi kalau kita berhusnuzon, khutbah yang kedua itu sama dengan khutbah yang pertama. Maknanya ada khutbah hajat, memuji Allah, membaca ayat Al-Quran, ya. Kemudian berdoa. Kalau berdoa ini ya khilaf lah, ya. Ada yang mengatakan masuk rukun dan ada yang mengatakan tidak, ya. Jadi kita husnuzon, ya khutbahnya sah, akan tetapi materi khutbahnya ini ngawur. Dan kemudian sayang sekali di dalam video ini nggak ada video ketika sholat kaum muslimin. Jadi kita nggak bisa menyimak bagaimana pelaksanaan sholatnya. Apakah sholatnya panjang, apakah pendek. Ya. Kalau ternyata sholatnya pendek, maka ini menyelisihi sunnah. Ya. Meskipun juga tetap sah. Tapi kan cari gampangnya itu namanya. Ya. Khutbahnya pendek, ditambah sholatnya juga pendek. Sementara Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya salah satu ciri pemahaman yang baik itu khutbahnya pendek, sholatnya yang panjang. Tapi kalau sama-sama pendek berarti ya memang nggak paham. Atau mungkin ya buru-buru. Nggak tahu buru-buru kenapa. Jadi kalau ada video sholatnya itu kita bisa menilai kaum muslimin, ya bagaimana pemahaman Bahar Smith ya tentang masalah khutbah, ya terkhusus di khutbah ini. Karena memang kalau secara rukun, ya tadi secara rukun sudah sah, ya karena rukun khutbah itu ada 4 atau 5 kaum muslimin, ya. Ini ada perselisihan yang satu, ya. Yang pertama memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca sholawat kepada Nabi, kemudian memberikan nasihat ketakwaan, ya itu sudah dipenuhi oleh Bahar. Bahar membaca ayat di dalam surat Ali Imran ayat 102, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Kemudian juga membaca surat Al-Asr, ya wal asri innal insana lafi khusr. Itu sudah terpenuhi. Ya. Jadi Bahar Smith sudah memuji Allah, sudah bersolawat kepada Nabi, sudah memberikan nasihat ketakwaan, sudah membaca Al-Qur'an dan juga sudah membaca doa, ya. Tapi doa ini khilaf, ya. Jadi yang kelima ini, doa ini khilaf. Apakah masuk ke dalam rukun atau tidak, ya. Dan sebenarnya kaum muslimin, ya kalau kita menyimak jalannya khutbahnya Bahar Smith ini, ya kalau disampaikan materinya itu materi yang singkat, padat, jelas, ya meskipun 3 menit, kalau materinya sesuai sunnah, ya itu sudah selesai, nggak ada permasalahan dalam khutbahnya, ya. Dan kalau kami lihat sekali lagi kaum muslimin, masalahnya cuma Bahar mengatakan bahwa bulan Syawal itu adalah bulan haram. Itu ngawur sengawur-ngawurnya. Karena bulan haram itu kan cuma ada 4 kaum muslimin. Ya, hanya Zulhijjah, Muharram, Zulqa'dah, dan Rajab. Ya, selain itu nggak bulan haram. Ya, lalu kenapa Bahar Smith menyebut ini bulan haram?
Ya, itu menurut penilaian kami kaum muslimin. Ya, dan kalau antum punya penilaian sendiri, ya, silakan berargumen di kolom komentar kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.